Kalian pernah nggak sih ngerasa hidup kok berat banget? Udah kerja keras, kurang tidur, lupa makan. Tapi kayaknya hidup tuh gini-gini aja nggak ada perubahan dan nggak maju-maju? Tenang, santai. Nggak kamu aja yang merasa seperti itu. Saya juga. Tapi ada aja makhluk hidup yang literally tidur 20 jam sehari dan sukses. Sungguh bikin iri. Mereka nggak mandi, nggak kerja, dan tetap hidup dengan tenang. Bahkan bisa dikatakan sukses. Bayangin coba, mereka nggak buru-buru, nggak overthinking, dan nggak pernah kena deadline. Kali ini kita bakal bahas hewan-hewan paling santai, paling rebahan, paling pemalas, tapi hidup mereka damai dan sukses dengan caranya sendiri. Siapkan mentalmu, karena hewan-hewan ini benar-benar bikin iri. Oke, kita mulai dari hewan yang jadi inspirasi kita semua saat hari Minggu pagi. Yes, dia adalah kukang, atau dalam bahasa Inggris, sloth. Hewan dengan kecepatan level slow. Slow pakai banget lagi. Bayangin aja, satu hari ada 24 jam, tapi kukang itu bisa tidur sampai 20 jam sehari. Terus sisa 4 jamnya dibuat ngapain? Nah, sisa 4 jam itu dia pakai buat makan. Itu pun makan pelan-pelan. Kemudian jalan pun pelan-pelan. Dan kadang dia cuma diam sambil mikirin mantan hahaha. Mungkin kalian mikir, loh kok nggak dimangsa hewan lain? Nah, ini dia uniknya. Justru karena dia lambat banget, predator jadi nggak ngeh dia ada di situ. Dia benar-benar nggak kelihatan, karena nggak menarik perhatian. Kadang untuk selamat dari dunia yang kejam, bukan kecepatan yang penting, tapi kemampuan untuk diam dan tidak terlihat. Kita belajar dari kukang, rezeki nggak kemana, asal diamnya estetik. Sekarang kita pindah ke hewan yang kelihatannya lucu dan imut, tapi jangan tertipu dengan penampilannya. Inilah koala. Hewan asal Australia yang hidupnya lebih santai dari jadwal liburan. Koala bisa tidur 18-22 jam sehari, bro. Kalau kamu mikir mereka itu pemalas, tenang, sabar dulu. Koala cuma makan daun eukaliptus yang susah dicerna dan rendah gizi. Jadi, daripada buang-buang energi, ya mending terbahan aja. Dan uniknya, mereka tidur sambil peluk pohon. Bukan karena romantis, tapi karena pohon itu dingin. Jadi bisa bantu mereka tetap adem di siang yang panas. Wajah itu bukan wajah sedih. Jika mereka bisa ngomong, mungkin mereka akan ngomong. Gua udah hidup capek-capek, tolong jangan ganggu. Dan kita harus respect sama mereka. Koala ngajarin kita satu hal penting. Bahwa kadang hidup nggak perlu ribet. Yang penting, nikmatin daunnya, peluk pohonnya, dan cukup tidurnya. Ya walaupun tidurnya 18 jam sehari sih. Dari hewan anti ribet, kita pindah ke hewan yang paling enggemesin. Yes, inilah dia, panda. Si bulat yang hidupnya cuma makan, tidur, dan peluk-pelukan. Lucu banget. Gesit? Jangan harap. Panda ini sebenarnya termasuk beruang, tapi nggak pernah pakai kekuatannya buat berantem. Dia lebih milih cari bambu daripada cari musuh. Your Mac friend, Brent Rambo. Panda lebih suka ngabisin waktu makan bambu sampai 14 jam sehari. Dan sisanya ngapain? Sisa waktu selain makan, dia pakai buat tidur, santai, atau main bareng temennya. Bener-bener definisi hidup damai. Uniknya lagi, bayi panda itu lahir super kecil,
cuman sekitar 100 gram. Coba bandingin sama badannya pas udah gede, beratnya bisa lebih dari 100 kilogram. Jauh banget ya. Tapi walau kecil dan rapuh di awal, mereka tetap tumbuh kuat dengan cinta dan kesabaran. Panda ngajarin kita bahwa kekuatan itu nggak melulu soal otot. Kadang, kekuatan datang dari hati lembut, bahkan di dunia yang keras ini. Kelihatannya sih imut dan suka males-malesan. Tapi jangan salah, kucing rumahan tuh jenius di luar nalar. Entah gimana, mereka tuh selalu tahu spot-spot yang nyaman di rumah. Spot kerja kamu udah dikuasai. Sofa favoritmu sudah ditandai mereka. Dan kita semua pasti tahu, merekalah bosnya. Manusianya disuruh kerja rodi. Yang minta makanan, minta pijat, mainan. Sekarang minta gendong dong. Kamu pikir mereka mager? Enggak. Mereka tuh ahli dalam manajemen energi. Kucing bisa tidur 13-16 jam per hari. Itu lebih dari setengah hidupnya cuman buat tidur. Jadi, kalau kamu iri sama kucing, ya itu wajar sih. Mereka udah naik level. Jadi makhluk paling santuy sedunia. Ya karena ada kita manusia. Kalau kamu abis makan langsung ngantuk, santai kamu nggak sendirian. Python juga gitu, cuma levelnya tingkat dewa. Setelah makan satu mangsa besar, Python bisa tidur berminggu-minggu. Dia nggak ngapa-ngapain dan nyantai. Nggak buru-buru cari mangsa lain. Dia nggak peduli hal lain. Dia fokusnya cuma satu hal, yaitu cerna makanan, lalu tepar total. Kayak kita, kalau kita habis dapat THR, kita langsung libur panjang tanpa jejak. Jadi kalau kamu butuh alasan buat rebahan, tinggal bilang aja, aku lagi mode Python. Pasti orang paham kalau kamu sudah kenyang dan pengen rebahan aja. Bayangin kalau kamu tidur selama 6 bulan, tanpa makan, tanpa minum, bahkan tanpa ke toilet. Terdengar mustahil ya, bagi beruang. Itu liburan tahunan. Selama musim dingin, tubuh beruang masuk mode hemat daya. Kayak baterai HP tinggal 3%, tapi masih kuat standby setengah tahun. Yang bikin mind-blowing lagi, beruang nggak lemah, letih, lesu. Padahal literally diam doang. Kita kalau tidur seharian aja, badan pegel semua. Beruang tuh tipe orang di grup WA yang gak pernah respon, tapi hidupnya tetap tenang. Gak ikut ribut, tapi tetap eksis. Dan pas bangun, langsung siap beraktivitas lagi. Gak pernah pakai drama, yang lemes lah, yang ngumpulin nyawa lah. Bedalah dengan kita. Jadi dari kukang sampai beruang, ternyata banyak banget hewan yang hidupnya slow banget, tapi tetap sehat, bahagia, dan gak stres. Kukang, rajanya slow-mo. Koala, tukang tidur yang manja. Panda, hidup santai tanpa tekanan. Kucing rumahan, bos kecil penuh gaya. Python, makan sekali, cuti sebulan. Beruang, master hibernasi. Nah, kamu paling relate sama hewan yang mana nih? Karena kita suka binatang nan menawan.